stop loss kita, ya kan. Jadi di sini aku perhatikan, wah stop lossnya masih 5%. Terus aku juga lihat bahwa ya take profitnya 7%. Jadi risk reward rasionya itu imbang. Jadi kayak kurang menarik aja kayak gitu, ya kan. Jadi gimana caranya biar kita bisa entry? Ini nanti bakal aku taruh di Telegram juga kayak gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan si MDKA ini sekarang sedang berkonsolidasi. Ya, ini juga sama. Karakteristik semua rekom kita itu sama. Ya, ketika dia ada naik dengan volume spike seperti ini dan dia koreksi seperti dua candle merah ini disertai dengan volume kecil-kecil, ini tandanya orang itu masih dalam momentum bullishnya. Seperti itu. Ketika harganya turun, orang bilang, "Oke deh, ini wait and see dulu, nanti kita average aja ya." Kayak gitu. Kira-kira. Oke. Jadi sebenarnya area entry-nya ini harapannya sih masih bisa turun dulu. Ini harapannya sih masih bisa turun dulu, setidaknya ke titik tertingginya ini ya di 4900 lah, 4890 ya. 4 coba kita bikin dulu 4890. Ya, 4890 dari 4750. Kayak gitu. 4750 ke 4890. Oke, jadi seperti itu. Target kita ada di Fibonacci-nya di sini. Nah, sebenarnya sih ini dia pakai Fibonacci extension karena si MDKA ini merupakan saham yang sedang bergerak di area all time high-nya kayak gitu. Nah, jadi idealnya sebenarnya seperti si SMDR ya kan. Nah, ini target Fibonacci extension itu sebenarnya ada di harmonic Fibonacci-nya, yaitu di sini. Nah, tetapi sering banget kasusnya seperti ESA ya, seperti apa yang lagi all time high kemarin, itu dia mantulnya cuman sampai sini aja. Jadi makanya kenapa kita pakai targetnya di sini dulu gitu. Jadi nanti kalau ketika dia sudah sentuh di sini ya, kalau nanti nggak ada kayak gini lah, SMDR lah contohnya, dia main di all time high. Coba kita gambarin si Fibonacci extensionnya di 1%. Nah, dia ada seperti ini. Iya, dia di 1,618 di sini. Nah, tapi sering kasusnya dia itu bakal berkonsolidasi di 1% ya, bahkan sering reject di sini. Kayak gitu. Makanya tadi di MDKA itu kita pakai si 1%-nya dulu. Kayak di 100%-nya dulu kan. Kali aja dia reject itu kita bisa take profit. Tapi kalau misalnya pun nanti kasusnya seperti ini, ya kan, kalau kita perhatikan, coba deh kalian lihat deh. Ya, ketika dia menyentuh si 100% ini dia reject. Pakai volume besar di situ, ya kan? Nah, tapi kenapa kemarin aku nggak take profit di sini? Karena ada terbentuk gap. Nah, jadi artinya ini kemungkinan besar dia yaitu pembentukan volumenya itu lebih tinggi itu ketika dia adanya tekanan beli ke atas seperti itu. Makanya kemarin deh ini kayaknya cuma nutup gap doang gitu, makanya average up di sini dan akhirnya take profitnya di sini karena ini memang asli dia nggak ada gap sama sekali dan asli dia rejection di sini kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terus apa lagi tadi? Karena Inco Antam sama aja, sama kayak Tins, cuman yang paling menarik sekarang posisinya itu si Tins sih. Kenapa? Karena si Inco sendiri dia walaupun asingnya konsisten, ini dia masih belum berhasil breakout. Ya, di sini ada resistennya paling tinggi itu di ini 7.100 ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang walaupun volumenya cukup bagus, itu candlenya masih belum berhasil bergerak di atas kayak gitu. Oke, Inco. Terus Antam juga sama, Antam juga masih belum berhasil breakout. Tapi sih memang takutku sih kenapa nggak aku rekomen yang kedua ini adalah karena nanti kalian pasti ada yang curi start kayak gitu. Jadi selama dia belum breakout itu masih belum ada konfirmasi untuk naik ke atas gitu. Jadi agak bahaya lah. Apalagi ini merupakan resisten yang cukup kuat ya si Antam ini kayak gitu ya. Walaupun price volumenya memang cukup bagus kayak gitu. Oke, tadi memang tujuan kita untuk bikin Zoom ini bukan untuk ngebahas saham-saham yang menarik sih, karena itu biasanya nanti bakal kita lakukan hari Jumat. Tapi kalau misalnya kalian ada saham-saham yang mau dicek, coba deh bilang saja, nanti kita cek bareng. Doit, oke, Doit breakout daripada si ini. Doit berhasil breakout dari bullish pennant. Sebenarnya ini juga bagus ya. Dia ketika rally volumenya besar, ketika dia turun volumenya kecil, lalu sekarang sudah mulai meningkat lagi kayak gitu ya. Jadi ini udah berhasil breakout. Di sini coba kita perhatikan ada resisten. Yep, di sini ada resisten, cukup kuat juga resistennya. Yep, aku rasa sih walaupun dia break pennant, ini lebih bagus kalau kita menunggu breakout di sini dulu deh. Ya, aku catat dulu aja. Nanti kalau udah oke kita entry bareng. Doit 482.
WIN482. Oh iya, tadi lupa RMKE ya. RMKE ini dia udah jelek ya, udah jelek. Jadi ini salah satu rekom kita yang kena cut loss juga. Ya memang ini sahamnya itu repo sih. Jadi apa artinya? Jadi ada yang maintenance, ya ada maintenance. Jadi ketika harganya naik itu sering dia tiba-tiba dibanting.